Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua petani Indonesia, dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di kebun saya yang satunya lagi kawan, yaitu kebun porang. Selain daripada saya menanam vanili, saya juga menanam porang kawan. Vanili sudah banyak sekali saya memberikan video tentang vanili, dan sekarang ini saya mau memberikan sedikit tip bertani porang agar bisa sukses. Saya menanam porang kurang lebih sudah 3 tahunan kawan. Jadi saya mau memberikan tip bagaimana menanam porang agar bisa sukses dan tidak rugi. Kita balik ya kawan ya. Oke kawan, saya menanam porang kurang lebih antara 1 hektar, lahan 1 hektar. Ini modelnya seperti ini kawan. Ini digulut, tengahnya ada paritnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya jika ada air hujan yang sangat lebat, ini tidak menggenang. Gulutannya ini kan tinggi, ini kan rendah. Tuh, saya buat seperti itu kan. Semuanya saya buat seperti itu. Supaya nggak rugi, bagaimana cara menanam porang? Akan saya jelaskan secara singkat kawan. Pertama, kapan waktu kita menanam porang? Waktu menanam porang adalah harus di bulan musim panas, sebelum bulan musim hujan. Bulan musim hujan di sini rata-rata itu saya lihat antara bulan 11. Jadi bisa di awal bulan 11 atau bisa di akhir bulan 11 atau di awal bulan 12. Jadi pada saat kita mau menanam porang, usahakan sebelum bulan 11. Rata-rata dulu saya menanamnya itu di bulan 9 itu sudah mulai olah tanah. Bulan 10 penanaman sudah selesai. Ya kawan. Apakah boleh kita menanam di bulan 11, 12, bulan 1, bulan 2 di musim penghujan ini? Saya katakan tidak boleh. Kenapa? Karena di bulan 11, 12 kalau kita menanam katak itu insya Allah tidak apa-apa. Tetapi saya katakan telat karena sudah waktunya tumbuh, dia masih baru nanam. Terus yang kedua, kalau dia menanam dari umbi ya kawan, umbi itu ini umbi yang masih kecil, mungkin 1 kilo isi 6, 1 kilo isi 7 ya. Saya katakan bulan 11 itu adalah terlambat. Karena apa? Yang beredar di pasaran, umbi yang keluar bulan 11, 12, 1, 2 itu rata-rata umbi dari gunung. Jadi teman-teman kita itu banyak yang bolang di gunung. Pada saat porang itu sudah tumbuh, ya, itu diambil, habis itu dipotel, batangnya dibuang, tinggal umbinya saja, dan dijual ke pasar. Jadi umbi yang sudah tumbuh, jadi umbi basah. Yang terjadi apa kawan? 90% busuk. Korbannya siapa? Saya kawan. Kurang lebih uang sekitar 35 juta melayang kawan. Awal saya menanam itu di bulan 12, hancur lebur. Uang 35 juta hangus. Oke kawan, waktu menanam sudah jelas kan? Waktu penanam harus di bulan musim panas, antara bulan 9, 10, maksimal bulan 11 sudah ditanam. Nah, yang ditanam itu dari apa? Ada yang dari katak seperti ini, di katak ya, kataknya, dan juga ada yang dari umbi. Kira-kira lebih bagus mana, katak sama umbi? Saya katakan sama saja. Katak itu dikatakan bagus karena rata-rata kalau katak itu 90%, kalau katak super ya insya Allah tumbuh. Katak super itu yang besar-besar. Nah, kalau umbi, usahakan kalau semen membeli bibit umbi, usahakan, saya katakan wajib ya, itu sebelum bulan musim penghujan. Jadi bulan 9, bulan 8, bulan 10 sampean beli bibit umbi, nggak apa-apa, monggo silahkan, nanti terus ditanam. Oke kawan, jadi bulan musim penghujan itu haram bagi saya menanam
umbi. Maka kita harus menanam di bulan musim panas. Untuk pupuk kawan, pupuk yang saya gunakan adalah fokus ke pupuk organik. Jadi di sini saya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Pupuk organik saya gunakan adalah kohe kambing. Pada saat saya menanam tanah ini ya, kan ini saya olah, saya gulut ya kawan ya. Jadi ini saya kasih kohe kambing dan saya jadikan satu. Kurang lebih tanah ini kurang lebih antara 4000 meter. Itu kurang lebih waktu itu menghabiskan antara berapa? Ingat saya antara 300 sak kohe kambing. Jadi sebelum kita nanam waktu itu saya sudah mengumpulkan kohe kambing sebanyak mungkin. Kapan kita memanen ini kawan? Kita memanen biasanya di bulan 4, di bulan 5, pada saat sudah dorman maka akan kita panen. Yang kita panen adalah yang besar-besar saja kawan, yang seperti ini. Kalau besarnya sudah ada 1 kepal, ini sudah siap dipanen ya. Yang besar-besar ini sudah siap dipanen ya kawan. Jadi kita menandai nanti sekitar bulan 4 kita tancapkan bambu di sini. Kita tancapkan bambu. Nah pada saat dia dorman sudah pada tidur ya, karena kena musim panas dia akan mati. Nah maka bambunya masih menancap dan nanti itu kita ambil dan untuk dijual. Seperti itu kawan. Yang terpenting kawan ya, kalau bagi kawanku semua mau menanam porang, porang itu sebenarnya gampang kawan, bener gampang. Porang itu ya gini aja, bulbilnya ini aja, kataknya ini aja, ini kita lempar saja kawan, dia tumbuh loh kawan. Tetapi banyak di antara kita yang bangkrut, bahkan ratusan juta loh. Saudara saya itu kurang lebih hampir 200 juta bangkrut gara-gara porang. Karena apa? Waktu dia itu belum tahu cara penanaman porang. Dia itu membeli bibit porang yang sangat banyak. Akhirnya di musim penghujan dia beli banyak terus ditanam karena tanahnya kan berhektar-hektar. Akhirnya busuk rata-rata 90% busuk. Akhirnya dia males, tidak dirawat, dibiarin aja sampai sekarang. Tuh, karena ketidaktahuan akhirnya kita bangkrut kawan. Jadi tadi sudah saya jelaskan, penanaman kita wajib di musim panas. Musim penghujan jangan sampai kita menanam porang, apalagi dari umbi. Terus ada yang bertanya sama saya, bos kalau menanam dari polybag itu bagus nggak? Saya katakan bagus kalau wilayahnya sama. Jadi umpama kalian beli bibit polybag, posisinya penjual polybagnya itu di atas katakanlah 500 mdpl di lereng gunung, kan dia dingin. Nah pada saat saya menanam di posisi ini kurang lebih 65 mdpl kawan, saya katakan bunuh diri, saya katakan mati, karena saya sudah mengalami. Jadi bibit polybag yang berada di ketinggian 500 mdpl itu cenderung seperti ini kawan, daunnya itu tipis, batangnya tinggi sekali. Karena daerah 500 mdpl itu daerah rendah, daerah wilayah gunung, daerah dingin. Kalau dibawa ke daerah panas kayak sini itu rata-rata mati, jadi rugi. Jadi kalau sampean mau menanam porang dengan polybag itu kalau ditanam di bulan-bulan musim hujan itu tidak masalah, bagus saja. Katakanlah sampean nanam bulan 11, bulan 12 atau bulan 1 itu nggak masalah, polybag bisa tumbuh. Tapi katakanlah sampean mau menanam bibit polybag itu, kalau sampean beli di daerah yang jual polybag itu 500 mdpl, maka tanamlah di 500 mdpl. Kalau sampean menanam porang, dataran sampean itu kayak di sini dataran rendah, di sini kan 65 mdpl, maka belilah bibit polybag yang penjualnya juga di wilayah dataran rendah. Nah, seperti itu kawan. Nah, kalau biasanya orang yang menjual polybag di dataran rendah dia menggunakan paranet seperti vanili ya, vanili kan dikasih paranet, maka itu tidak boleh ditanam di wilayah luar. Karena apa? Pada saat dia bawa keluar, saya pastikan daunnya akan merah kawan, daunnya ini merah. Jadi dia nggak kuat kena panas, karena dia itu terlatih dengan suhu yang dingin. Seperti itu kawan. Bibit polybag itu bagus, tapi penerapannya harus pas.
Kalau kita mau menanam di 50 mdpl, maka kita harus beli bibit yang sudah terbiasa ditanam di 50 mdpl. Oke kawan, itu sedikit tip dari saya. Bagaimana saya menanam porang. Porang itu simple ya kawan. Yang penting waktunya tepat. Waktu menanam adalah bulan 10. Jangan bulan musim penghujan. Bulan musim penghujan itu 11, 12, 3, bulan 1 dan seterusnya. Itu gak tepat, salah. Terus yang kedua, masalah bibit. Bibit dari katak monggo, atau dari umbi juga monggo. Yang penting sampean menanamnya waktunya tepat. Kalau waktunya nggak tepat, bisa busuk kawan. Oke kawan, terima kasih telah menonton channel saya. Dari saya pribadi kawan, minta maaf yang besar-besarnya. Doakan kawan, semoga tanaman porang saya sukses ya. Tanaman vanili saya juga sukses. Bagi kalian yang mau menanam vanili atau menanam porang, monggo disimak video-video saya. Jika video saya ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, atau tekan tombol loncengnya supaya setiap video-video saya itu videonya masuk ke HP sampean notifikasinya kawan. Dari saya pribadi meminta maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.